Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Lutfi Ratunasana dengan NIM 196511017. Saya dari kelas 7A Akuntansi Manajerial Politeknik Negeri Samarinda. Kali ini kita ketemu dalam mata kuliah Akuntansi Manajemen Lanjutan, yang dimana kita akan membahas tentang materi bab 5E, yakni tentang manajemen persediaan. Berikut videonya saya lampirkan, semoga bermanfaat. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yakni tentang manajemen persediaan tradisional. Dalam mengelola tingkat persediaan merupakan hal yang mendasar dalam menetapkan keunggulan kompetitif jangka panjang dalam perusahaan, yang dimana menilai mengenai mutu, rekayasa, produk, harga, lembur kerja, kapasitas berlebihan, kemampuan merespon pelanggan, akibat kinerja yang kurang baik, waktu tenggang atau lead time, dan profitabilitas keseluruhan adalah hal-hal yang dipengaruhi oleh tingkat persediaan. Secara umum, perusahaan dengan tingkat persediaan yang lebih tinggi daripada pesaing cenderung berada pada posisi kompetitif yang lemah. Persediaan dan bagaimana mengelolanya berkaitan erat dengan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan keunggulan kompetitif untuk menghasilkan uang sekarang dan di masa yang akan mendatang. Kebijakan manajemen persediaan telah menjadi sebuah senjata yang kompetitif bagi perusahaan untuk menjalankan usahanya agar perusahaan tetap berjalan sesuai dengan alur dan kemampuannya. Pembahasan selanjutnya yakni mengenai biaya persediaan. Permintaan akan produk atau bahan diketahui dengan pasti untuk periode waktu tertentu, biasanya dalam jangka waktu 1 tahun, yang dimana terdapat 2 biaya utama yang terkait dengan persediaan. Jika nilai persediaan berupa bahan baku barang yang dibeli dari sumber luar, maka biaya yang terkait dengan persediaan tersebut disebut dengan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Dan jika bahannya atau barang diproduksi secara internal, maka biayanya disebut dengan biaya persiapan dan biaya penyimpanan. Oke teman-teman, kita masuk ke dalam pengertian dari biaya pemesanan dan persiapan, di mana biaya pemesanan adalah biaya yang melakukan pesanan dan penerima pesanan dari pelanggan. Contohnya, mencakup biaya pemrosesan pesanan, biaya credit card dan dokumen, biaya asuransi untuk pengiriman, dan biaya persiapan serta biaya penyimpanan dalam penyimpanan barang atau produk yang kita miliki. Selanjutnya, biaya persiapan ialah biaya penyiapan peralatan atau fasilitas sehingga dapat digunakan untuk memproduksi atau komponen-komponen tertentu pembantu dalam memproduksi barang tersebut. Contohnya, seperti upah pekerja bagian produksi yang menganggur, terus biaya fasilitas produksi yang menganggur, laba yang hilang, dan yang terakhir ialah biaya uji coba produksi atau biaya tenaga kerja, bahan baku, overhead, dan lain sebagainya. Oke teman-teman, kita masuk ke dalam pengertian yang selanjutnya, yakni pengertian tentang biaya penyimpanan dan biaya kehabisan persediaan, di mana biaya penyimpanan ialah biaya untuk menyimpan persediaan perusahaan. Contohnya, asuransi, pajak persediaan, keuangan, biaya oportunitas dana yang terkait dalam persediaan, dan yang terakhir adalah biaya penanganan dan ruang penyimpanan. Selanjutnya, biaya kehabisan persediaan adalah biaya yang terjadi karena perusahaan tidak dapat menyediakan produk yang diminta oleh pelanggan. Contohnya saja seperti penjualan yang hilang baik saat ini maupun masa yang akan datang, biaya ekspedisi, atau meningkatnya beban transportasi, lembur, dan lainnya. Dan terakhir ialah serta biaya akibat produksi yang terputus dikarenakan ketidakmampuan perusahaan untuk memproduksi barang tersebut kembali. Oke teman-teman, kali ini kita akan masuk ke dalam pembahasan yang akan membahas mengenai EOQ dan manajemen persediaan. Pendekatan tradisional untuk mengelola persediaan dikenal sebagai sistem just in case. Dalam beberapa keadaan, sistem persediaan just in case sangat tepat secara keseluruhan. Contohnya, seperti rumah sakit memerlukan persediaan peralatan medis, obat-obatan, dan perlengkapan penting lainnya sepanjang waktu untuk dapat menangani situasi darurat. Penggunaan pesanan ekonomis bersama dengan persediaan pengaman adalah sangat masuk akal dalam lingkungan seperti ini, dalam lingkungan rumah sakit tersebut. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai manajemen persediaan JIT. JIT mempunyai 2 tujuan strategi, yaitu meningkatkan laba dan memperbaiki posisi kompetitif perusahaan. Kedua tujuan ini dapat dicapai dengan mengendalikan biaya yang memungkinkan persaingan harga yang lebih baik dan peningkatan laba perusahaan. JIT atau JIT adalah pendekatan manufaktur yang menyatakan bahwa barang harus ditarik melewati sistem oleh permintaan saat ini daripada didorong melalui sistem pada schedule tetap berdasarkan permintaan yang diantisipasi.
Kinerja due date adalah ukuran kemampuan perusahaan untuk menanggapi kebutuhan pelanggan. Kebanyakan perhentian produksi terjadi karena salah satu dari 3 alasan, yaitu pertama ialah kegagalan mesin, kedua kerusakan badan atau subberakitan, 3 dan ketidaksediaan bahan baku atau subberakitan. Sistem Kanban adalah sistem informasi yang mengendalikan produksi melalui penggunaan tanda atau kartu. Sistem Kanban bertanggung jawab dalam menjamin bahwa produk yang dibutuhkan atau komponen produksi atau diakuisisi dalam kuantitas yang sesuai secara tepat waktu. Sistem Kanban dasar penggunaan 3 kartu, yaitu pertama Kanban penarikan atau withdrawal Kanban, 2 Kanban produksi atau production Kanban, yang ketiga ialah Kanban pemasok atau vendor Kanban. Dalam JIT juga memiliki keterbatasan, yang dimana JIT bukan merupakan pendekatan yang bisa dibeli dan diterapkan dengan hasil segera. Implementasinya merupakan proses evolusioner bukan revolusioner. JIT seringkali disebut sebagai program penyederhanaan, namun ini bukan berarti mudah atau sederhana untuk diterapkan. Kekurangan yang paling menonjol dari JIT adalah ketidakadaan persediaan untuk menyangga penghentian produksi. Penjualan saat ini secara konstan terancam oleh terhentinya produksi yang tak terduga. Kenyataannya, bila terjadi masalah, pendekatan JIT mencoba untuk menumpukan dan menyelesaikan masalah sebelum aktivitas produksi lebih lanjut terjadi dalam perusahaan. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai kendala TOC. Teori kendala adalah penempatan manajemen persediaan sebagai sesuatu hal yang penting dibandingkan sudut pandang tradisional. TOC mengakui bahwa penurunan persediaan akan mengurangi biaya penyimpangan, dengan demikian menurunkan beban operasi serta memperbaiki laba bersih. TOC memfokuskan kepada 3 ukuran kinerja perusahaan, yaitu 1 output, 2 persediaan, ketiga beban operasi. Dengan demikian, 3 ukuran kinerja keuangan dan dipengaruhi laba bersih dan pengambilan atas investasi serta arus kas akan meningkat. Menaikkan output dan menurunkan beban operasi selalu ditekankan sebagai unsur penting dalam memperbaiki 3 unsur kinerja keuangan tersebut di atas, di mana teori kendala menggunakan 5 langkah untuk mencapai tujuan memperbaiki kinerja perusahaan, yaitu yang pertama, mengidentifikasi kendala-kendala perusahaan, kedua, mengeksploitasi kendala-kendala yang meningkat, 3, ordinasi apa saja yang lain dari keputusan yang dibuat pada langkah kedua, keempat, mengangkat kendala-kendala yang meningkat, dan yang terakhir ialah mengulangi proses. Nah teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Lutfi Latul Hasanah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.